Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 3 terdiri dari Bapak Heri Susanto SPD, kemudian saya Ibu Lisda Khalifah Putri SPD GR. Kami di sini akan mempraktekkan proses coaching, di mana praktek coaching pertama Pak Heri Susanto SPD itu berperan sebagai coach, kemudian saya, Ibu Lisda Khalifah Putri, itu berperan sebagai coachee. Bagaimana Pak Heri, sudah siap kita mulai percakapannya? Siap, Bu Lisda. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mana Pak. kabarnya Bu Lisda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Pak Heri. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Gimana perasaan Bu Lisda menjelang coaching sesi kedua ini, Bu? Apa rasanya gimana perasaan Ibu? Iya, sejujurnya Pak, saya itu merasa sedikit gugup ya Pak ya, karena ya ada beberapa tantangan Pak di pekerjaan saya itu. Jadi saya membuat saya untuk mencari solusi yang lebih efektif dari tantangan ini Pak. Tentunya itu wajar Bu Lisda, karena memang kejujuran Bu Lisda itu memang ya kalau grogi itu pasti, tetapi jadikan sesi ini sebagai solusi kita bersama untuk mencapai hal yang terbaik untuk kita, Bu Lisda. Apa tujuan Bu Lisda untuk coaching ini, Bu Lisda? Iya. Bu Lisda, apa tujuan? Jadi tujuan saya di coaching ini, Pak. Iya Pak, tujuan saya di coaching ini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk bisa presentasi lebih baik Pak di depan umum. Baik Bu Lisda, definisi apa yang akhir Bu Lisda inginkan untuk akhir dari coaching ini, Bu Lisda? Iya Pak, yang saya inginkan, saya itu bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens saya itu terkesan dengan presentasi saya Pak. Ya cukup bagus Bu Lisda, keberhasilan Bu Lisda dalam sesi coaching ini gimana Bu? Saya ingin bisa presentasi Pak dengan lancar dan tanpa adanya rasa gugup Pak, serta mendapatkan feedback positif dari audiens pada saat saya presentasi itu Pak. Apa menurut Bu Lisda yang menjadi kesulitan Bu Lisda dalam melakukan presentasi Bu? Dalam hal melakukan presentasi? Setiap saya melakukan presentasi itu Pak, saya selalu merasa gugup dan sering sekali saya lupa kata-kata presentasi yang akan saya gunakan pada saat presentasi itu Pak. Bagaimana situasi Bu Lisda dalam menghadapi hal tersebut? Dalam melakukan presentasi itu kok gugup itu gimana? Biasanya kalau selama ini saya Pak untuk menghilangkan rasa gugup saya itu, bahkan sampai hilang kata-kata yang ingin saya gunakan saat presentasi itu, saya biasanya minum air putih Pak, sama menarik napas panjang untuk menghilangkan rasa gugup saya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan dalam presentasi Bu Lisda, apa gitu yang ingin Bu Lisda tambahkan selain mengatasi kegugupan itu? Iya, selain saya mau menghilangkan rasa gugup, itu saya ingin merasa lebih percaya diri, kemudian saya ingin lebih terampil saat presentasi, dan saya yakini melalui coaching saya ini saya bisa mencapainya Pak. Ya, apa rencana Bu Lisda dalam mencapai tujuan presentasi yang ingin Bu Lisda inginkan dalam presentasi tersebut? Tujuannya apa? Kalau rencana saya Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, itu yang pertama Pak.
Kemudian berlatih presentasi di depan cermin, Pak. Seperti waktu saya pernah pidato, saya rasa pidato sama presentasi hampir sama ya, Pak ya. Jadi pikir saya, udahlah Ya, saya sama latihan di ya. depan cermin. Kemudian pasti saya akan mencari feedback itu dari teman-teman atau mentor yang berpengalaman. Kemudian saya juga percaya, Pak, bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya. Baik Bu Lisda, strategi mencapai tujuan presentasi itu apa yang strategi Bu Lisda inginkan dalam strategi mencapai tujuan presentasi itu Bu Lisda? Ya, strategi untuk saya mencapai tujuan tersebut, Pak, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, itu yang pertama. Kemudian saya akan mempersiapkan atau membuat slide presentasi yang menarik agar audiens juga menyukainya ketika presentasi itu ditampilkan. Dan saya akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi suara saya, kemudian gesture atau gerak tubuh saya ketika saya mempresentasikan materi saya. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Baiklah, langkah-langkah yang sangat baik untuk Bu Lisda. Rencana aksi yang terstruktur, fokus pada detail, membantu Bu Lisda mengatasi presentasi dengan lebih efektif. Apa komitmen Bu Lisda, rencana aksi yang sudah Bu Lisda buat, komitmen yang Bu Lisda ingin buat? Iya, komitmen saya itu, Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi yang dengan baik. Kemudian yang pasti saya akan berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau rekan sejawat, serta akan meminta feedback dari mentor yang sudah ahlinya, Pak. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Siapa dan apa yang membantu Bu Lisda dalam menjaga komitmen Bu Lisda? Komitmen Bu Lisda itu siapa dan apa yang membantu Bu Lisda? Iya, yang akan membantu saya itu, Pak, saya meminta bantuan teman serta mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih untuk presentasi, Pak. Ya. Apa yang beda dapat disimpulkan dari sisi ini, Bu Lisda? Apa yang dapat disimpulkan dari sisi ini kegiatan presentasi ini, Bu Lisda? Ya, dari kesimpulan dari coaching pada saat ini, Pak, menurut saya itu akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak, buat saya, tetapi juga menjadi sebuah perjalanan yang berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Terima kasih Bu Lisda untuk praktek coaching yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktek coaching yang kedua, yaitu pada praktek coaching kedua Lisda Khalifah Putri berperan sebagai coach, kemudian Pak Heri Susanto berperan sebagai coaching. Kita mulai ya, Pak ya? Ya, siap Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Heri, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Bu Lisda. Alhamdulillah pada siang hari ini cukup baik-baik saja. Gimana Bu Lisda? Baik juga? Ya, alhamdulillah baik Pak, lancar-lancar hari ini. Ya, alhamdulillah Bu. Bagaimana Pak perasaannya menjelang sesi coaching ini?
Sejujurnya saya merasa sedikit tertantang untuk mencari solusi-solusi yang lebih efektif dalam proses coaching ini, Bu. Jadi, eee, saya dalam hati mungkin agak merasa tertantang, solusi ke depan apa yang harus saya cari, seperti itu, Bu. Nah, itu dari saya, Bu Lisda. Wah, bagus sekali ya Pak. Berarti ada rasa ingin lebih baik lagi kalau merasa tertantang itu Iya ya Pak ya. Baik iya Pak, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang kita untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak ya. iya, siap, Bu. Siap, Baik Pak, iya. apa Pak topik percakapan kita kali ini Pak? Percakapan topik yang saya inginkan itu adalah kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi, saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas dalam proses pembelajaran, Bu Lisda. Itu itu kompetensi yang akan saya ini. Iya, bagus sekali Pak ya. Ya. Iya. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya akan menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi kalau kelas itu sudah kondusif, menyenangkan, maka siswa-siswa yang berada di dalam kelas itu akan merasa senang, Bu Lisda, akan merasa nyaman. Tentunya dalam proses pembelajarannya, dia akan lebih mudah untuk kita jelaskan dalam proses pembelajaran. Itu mungkin, tujuan saya, Bu Lisda. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya sebenarnya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, ya, tetapi namanya peserta didik ini belum benar-benar efektif, Bu Lisda. Mungkin saya akan banyak mencari referensi atau mungkin tanya guru yang lain di dalam kelas seperti apa untuk proses di dalam kelas supaya lebih efektif. Karena memang apa ya, benar-benar untuk mengaktifkan siswa itu ya masih belum maksimal seperti itu, Bu Lisda. Dari semua yang sudah Bapak lakukan tersebut, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan? Mungkin strategi saya dalam mengendalikan siswa itu mungkin, masih belum maksimal, tentunya terutama tentang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi anak-anak itu tantangan yang saya hadapi pada saat saya masuk kelas itu sering berbicara antar teman dan itu mungkin saya susah untuk menghadapinya, Bu Lisda. Jadi itu menurut saya tantangan, eee apa ya, tantangan saya untuk mencapai tujuan itu. Jadi anak-anak itu, siswa itu suka berbicara saat mata pelajaran berlangsung. Jadi memang kalau digambarkan itu memang harus perlu apa ya, telaten dan open lah untuk siswa tersebut untuk menyadarkan bahwa proses pembelajaran berlangsung itu tidak boleh ngobrol atau bersuara. Itu aja, Bu Lisda. Oke, dari semua pembicaraan kita ini ada hal lain nggak Pak yang ingin Bapak tambahkan? Saya ingin menambahkan, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, dan saya yakin coaching yang saya ingin bisa capai itu mudah-mudahan bisa tercapai, Bu Lisda. Jadi apa ya, menimbulkan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, dan saya akan melakukan coaching ini saya bisa mencapainya untuk kedepannya seperti itu, Bu Lisda. Baiklah Pak, berarti kita perlu memahami dulu ya Pak ya, penyebab siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak? Mungkin yang mempengaruhi, mereka tidak memahami materi-materi proses pembelajaran. Jadi misalkan gini, anak itu dalam proses pembelajaran, kalau dia kurang memahami materi tersebut,
maka dia akan bingung, terus akhirnya suka bertanya antar teman satu dengan teman yang lain, akhirnya ketemunya saling bicara Bu Lisda. Jadi kurang memahami tentang materi apa yang kita Ngobrol ajarkan jadinya ya misalkan. Pak. Nah, jadinya ngobrol, dia aslinya ngobrol asik, maka itulah yang menjadi siswa suka berbicara di dalam kelas, seperti itu Bu Lisda. Oke, jadi kira-kira apa Pak strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan Bapak tadi? Saya mungkin strategi saya lebih bervariasi dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan supaya siswa tidak bosan. Misalkan bervariasi itu kan kadang anak-anak itu kalau kita mengasih materi, kadang kalanya cuman menjelaskan lewat buku, kadang kalanya tak bawa ke multimedia, Bu Lisda, supaya ada audiensi tentang mendengarkan dan apa, cuplikan film dan apa, lebih menyenangkan dan lebih fokus untuk siswa supaya terfokus pada salah satu objek tertentu, supaya menghindari ya namanya di kelas supaya tidak ribut dan fokus di proses pembelajaran. Mungkin metode saya akan saya buat bervariasi agar siswa tidak bosan di dalam kelas. Mungkin saya ajak keluar. Kalau saya di sekolah ini ada ruang multimedia, itu kayak teater Bu Lisda. Teater itu memang diciptakan untuk apa ya? Wow. Siswa dalam proses pembelajaran itu lebih efektif. Maksudnya gini, misalkan saya bahasa Indonesia nih menjelaskan tentang suatu cerita keong mas gitu. Saya jelaskan itu lewat teater ruang multimedia. Di situ sudah ada visual ya Pak ya. Makanya dia cukup melihat dan kayak di teater itulah. Jadi setelah selesai cukup saya ambil rangkuman seperti apa nak, jelaskan tokoh utama, tokoh apa gitu, langsung bisa. Artinya memang kadang-kalanya metode pembelajaran kita harus buat bervariasi, Bu Lisda. Itu aja, Bu Lisda. Oke. Apakah ada lagi Pak yang akan Bapak tambahkan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Mungkin memberikan penguatan positif kepada siswa, terutama pujian-pujian dalam arti seperti ini. Anak itu kan sebenarnya suka untuk dimanja. Ya istilahnya saya selaku orang tua mungkin di rumah sudah alami Bu Lisda. Kalau anak dimanja, nak besok kalau kamu bisa, ini saya belikan seperti itu. Di dalam kelas ternyata sama. Ibaratnya siswa itu kita anggap jadi ya kasih pujian atau setidaknya besok kalau memang anak-anak itu dapat nilai bagus semua, kita makan bakso yuk atau ngumpul di mana ngelukis seperti itu. Artinya hal-hal itu harus kita sampaikan supaya anak itu lebih enak dalam proses kita menyampaikan proses pembelajaran itu, Bu Lisda. Itu Bu Lisda. Iya. Seperti memberikan pujian dan penghargaan ya Pak ya. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak. Jadi rencana aksi Bapak yang terstruktur tersebut kemudian fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasinya secara lebih efektif. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tersebut? Saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi memberikan penjelasan yang lebih menarik supaya siswa itu tidak bosan, Bu Lisda. Jadi memberikan suatu materi yang menarik dengan metode yang jelas, terus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu, Bu Lisda. Supaya tidak bosan tentunya siswa itu. Iya. Kira-kira Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak? Mungkin komitmen yang bisa saya ini ya mungkin ya teman, mungkin siswa, terus kedua mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran maupun media yang lebih bervariasi. Artinya kita selalu bertingkat, mungkin kakak kelas atau mungkin kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih
bervariasi, terus anak itu nanti akan suka, seperti itu Bu Lisda. Mungkin terutama siswa, mungkin kakak kelasnya atau mungkin kelas sebelah makan. Kadang-kadang kalau saya di kelas itu gini Bu Lisda, kalau anak yang merasa dia sudah bisa, sudah berpengalaman, dia tak tunjuk untuk mendampingi siswa-siswa yang belum bisa. Jadi pendampingan antar teman seperti itu. Nak, kamu sudah bisa sendiri, tolong dampingin. Jadi itu lebih mudah. Bahkan saya pernah kok dalam satu kelas itu, saya bahkan nggak mengajar. Jadi anak itu yang mendampingi keliling, dia yang memberitahu, dia yang mengarahkan, dan lebih cepat mengerti. Bahkan aku sampai heran seperti itu. Jadi saya tunjuk anak itu mungkin yang prestasi lah. Ya kok tak lihat udah selesai, terus gambarannya udah jelas, nak coba kamu bantu teman-temanmu yang lain dengan materi seperti ini, tolong jawab dengan latihan. Dia keliling bisa Bu Lisda. Artinya memang kita kadang-kalanya harus melihat dan mendampingi anak seperti itu. Saya Bu Lisda. Oke, iya. Baiklah Pak, saya rasa kita sudah selesai untuk coaching hari ini ya Pak ya. Silakan Bapak bisa mengimplementasikan strategi Bapak yang sudah detail banget tadi itu, sudah terstruktur sekali. Mudah-mudahan berhasil. Jika nanti sudah ada hasilnya, Bapak bisa berbagi kembali kepada saya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Lisda, mudah-mudahan. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah sudah selesai praktek coaching 1, kemudian coaching 2 dari kelompok 3, yaitu Bapak Heri Susanto dan Ibu Lisda Khalifah Putri. Kami sudah melakukan praktek coaching untuk 2 kasus. Kasus yang pertama itu mengenai rasa percaya diri ketika presentasi. Kasus yang kedua yaitu ingin meningkatkan kompetensi, ingin meningkatkan atau menciptakan kelas yang kondusif. Gitu ya Pak ya? Ya, siap Bu Lisda. Alhamdulillah. Jadi